Dalam dunia politik hari ini, orang banyak beranggapan, bahkan meyakini, politik tanpa uang mustahil. Politik tanpa uang dianggap tidak serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemna Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sekarang kita akan ngusik sesuatu yang janggal kalau melihat dari perspektif hari ini, perspektif politik hari ini. Sesuatu yang janggal, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang langka. Salah satu video viral gitu ya, informasinya adalah sepupunya Gus Baha menang dalam kontestasi Pilkades di Desa Narukan, Rembang. Kita baca pemirsa beritanya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Kalau dalam konteks perspektif politik hari ini, karena politik hari ini itu politik tanpa duit dianggap mustahil, tapi ini terjadi di Pilkades Narukan. Kita baca videonya. Ini ditulis Kompas ya. Viral video duit ora payu pada Pilkades di desanya Gus Baha, Rembang. Sebuah video berdurasi 28 detik yang memperlihatkan aksi arak-arakan di Desa Narukan, Kecamatan Kragen, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat warga meneriakkan kata-kata berbahasa Jawa yang berbunyi duit ora payu, uang tidak payu, tidak laku, dengan diiringi arak-arakan. Rupanya warga tersebut mengarak Muhammad Umar Faruk yang merupakan adik sepupu Kiai Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha karena telah memenangkan pemilihan kepala desa Pilkades di desa tersebut pada Minggu tanggal 2 bulan 10 2022 kemarin, minggu kemarin. Gus Faruk, sapaan akrab dari Muhammad Umar Faruk tersebut berhasil memenangkan kursi Pilkades tanpa menggunakan politik uang. Menarik ini, menarik dalam konteks politik hari ini, sehingga warga meneriakkan kata-kata duit ora payu secara berulang-ulang. Duit ora payu kalau dialih bahasakan berarti uang tidak laku. Tampaknya kata-kata tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa tidak perlu menggunakan politik uang. Sebab di sisi yang lain, kompetitornya yang juga seorang petahana diduga membagikan uang ratusan ribu rupiah. Diduga membagikan uang ratusan ribu rupiah kepada warga agar dapat memenangkan pemilihan tersebut. Ini menarik. Dalam Pilkades tersebut, dari total 1039 suara sah, Gus Faruk memperoleh 709 suara. Wow. Ini 60% lebih kalau begitu, 70%. Sementara kompetitornya Hanik Setiawati hanya memperoleh 330 suara. Jadi ya 60%-an. Dalam video yang viral tersebut, Gus Faruk terlihat digandeng oleh Gus Umam yang merupakan adik kandung dari Gus Baha. Gus Umam atau yang mempunyai nama lengkap Zainul Umam Nur Salim merupakan ketua DPC PK P3 Rembang. Ini pemirsa, kita usik. Menarik. Dalam dunia politik hari ini, orang banyak beranggapan, bahkan meyakini, politik tanpa uang mustahil. Politik tanpa uang dianggap tidak serius. Dalam sebuah perhelatan dan pencalonan kandidasi gitu ya, baik itu Pilkades, baik itu pemilu, atau itu bupati, atau dewan dan macamnya. Kalau tanpa duit justru banyak yang beranggapan itu kandidat yang tidak serius untuk nyalon.
Ini anggapan yang kita sering dengarkan dan kita sering saksikan di mana-mana di Indonesia lah, di Indonesia. Bahkan banyak yang bilang untuk menjadi gubernur itu harus membutuhkan sekian banyak duit, untuk menjadi dewan itu harus sekian banyak juta atau miliar. DPRD kabupaten harus membutuhkan sekian miliar, ratusan juta gitu. DPRD provinsi sekian miliar, DPRD pusat harus sekian puluh miliar. Itu yang sering kita dengar ucapan-ucapan di warung-warung kopi. Bahkan juga banyak beranggapan masyarakat kalau mencalonkan diri menjadi anggota dewan, menjadi bupati, atau menjadi kepala desa, atau menjadi gubernur, dan yang lain-lain, kalau tidak memakai duit, ini justru dianggap tidak serius nyalon. Ini sudah menjadi anggapan, dan bahkan ini sudah menjadi keyakinan loh ya, keyakinan publik dalam dunia politik. Tanpa duit itu mustahil jadi, itu mustahil, itu dianggap orang yang tidak serius. Tapi ini di desa Narukan, Rembang, sepupunya Gus Baha ini justru terpilih tanpa memakai duit, meskipun diduga lawannya petahana tadi itu justru ratusan ribu yang dibagikan kepada masyarakat per orang mungkin ya, tapi itu justru masyarakat tidak mau. Ini fenomena menarik gitu ya. Ini fenomena menarik. Mungkin hanya di mungkin hanya di Narukan untuk hari ini yang terjadi. Mudah-mudahan ini juga bisa terjadi di daerah-daerah yang lain, karena akidah politik hari ini justru mencalonkan diri menjadi apapun tanpa duit, tanpa politik, dianggap mustahil, dianggap tidak serius mencalonkan. Tapi sebetulnya kalau secara konseptual berpolitik itu adalah pelayanan. Memang tidak ada katanya dengan duit-duitan sebetulnya. Ini amanah sebetulnya secara konseptual. Tapi kenyataan dan perilaku yang selama ini terjadi, mencalonkan diri menjadi pejabat apapun tanpa duit, mustahil. Dianggap mustahil, dianggap tidak serius. Ini secara konseptual politik itu dengan perilaku dan realitas politik yang ada sudah berbalik 360 derajat, bukan 180 derajat, 360 derajat berbalik. Tapi desa Narukan, desa Narukan, Rembang, sepupunya Gus Baha membuktikan itu sebaliknya, yang terjadi yang sebaliknya. Tidak memakai duit tapi terpilih. Kenapa terjadi semacam itu? Mungkin masyarakat di sana itu sudah mempunyai kesadaran berpolitiknya lebih tinggi daripada yang lain, atau memang mempunyai kepercayaan lebih kepada calon yang dipilihnya daripada kandidat yang diduga menggunakan duit untuk dipilih itu justru tidak mau dan itu memilih kepada figur yang tidak memakai duit, ya Gus Umar tadi itu. Hanya sekedar usik saja, mudah-mudahan ini informasi yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat, karena di Bangkalan dan di Indonesia hari ini sudah mulai memasuki tahun-tahun berpolitik, lawan politik. Pada prinsipnya berpolitik itu sebetulnya adalah pelayanan, pengabdian, bukan sarana untuk mencari keuntungan dan pengebirian. Itu secara konseptual gitu ya, tapi realitas aktualnya justru yang terjadi sebaliknya. Jadi kita selama ini sebetulnya hidup dalam keadaan yang tidak normal. tidak sesuai dengan konsep awalnya. Pada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.